Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Pesawat Kertas. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, sehingga kami semakin bersemangat dalam berkarya. Video kali ini adalah video part kedua. Jika teman-teman yang baru bergabung, alangkah baiknya untuk tonton video part pertama terlebih dahulu. Untuk link video part pertama, bisa kalian lihat di pojok kanan atas layar ini. Yuk kita mulai pembahasan stakeholder berikutnya ya. Airnav, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau biasa disingkat dengan Perum LPPNPI dan berbisnis dengan nama Airnav Indonesia, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang pemanduan lalu lintas udara. Untuk menjalankan kegiatan bisnisnya hingga tahun 2020, perusahaan ini memiliki 2 kantor cabang utama, 31 kantor cabang, 31 kantor cabang pembantu, dan 226 unit pelayanan navigasi penerbangan atau UPNP. Airnav Indonesia mengelola seluruh ruang udara Indonesia yang dibagi menjadi 2 Flight Information Region atau FIR. Total luas FIR adalah 2.219.629 km persegi dengan luas wilayah 1.476.049 km persegi dengan jumlah lalu lintas penerbangan lebih dari 10.000 movement per hari. Jasa yang diberikan oleh Airnav Indonesia meliputi pelayanan lalu lintas penerbangan, informasi aeronautika, telekomunikasi penerbangan, informasi meteorologi penerbangan, dan informasi SAR. Jadi, yang menjadi mata dari pilot di udara adalah tenaga ahli dari Air Traffic Control atau ATC, yang dimana saling berkoordinasi dengan pilot jika ingin menaikkan atau menurunkan ketinggian, serta manuver kiri atau kanan pada saat pesawat berada di udara. PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau GMF berawal dari divisi Maintenance dan Engineering Garuda Indonesia pada tahun 1984 yang kemudian berkembang menjadi unit bisnis mandiri. Pada tahun 1998, divisi Maintenance dan Engineering berubah menjadi Strategic Business Unit Garuda Maintenance Facility atau SBU GMF yang menangani seluruh aktivitas perawatan armada Garuda Indonesia agar Garuda Indonesia dapat fokus pada bisnis intinya sebagai operator penerbangan. Sebagai unit bisnis, GMF mengembangkan diri dalam meningkatkan fasilitas perawatan pesawat, infrastruktur dan kompetensi personil yang mampu mendukung on-time performance dalam melaksanakan perawatan dan perbaikan pesawat terbang dengan ground time minimum dan tingkat efisiensi yang tinggi sehingga dapat bersaing dalam memperoleh kepercayaan maskapai penerbangan lainnya. Kemampuan GMF semakin diakui dengan keberhasilannya meraih berbagai sertifikasi nasional dan internasional, antara lain DKPPU, Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara, FAA, Federal Aviation and Administration, dan EASA, European Aviation Safety Agency. GMF terus memposisikan diri sebagai perusahaan penyedia jasa perawatan dan perbaikan pesawat yang terintegrasi, yang memberikan layanan yang tersebar di 40 kantor perwakilan domestik dan 5 kantor perwakilan internasional. Berikutnya, stakeholder maskapai. Definisi maskapai penerbangan adalah sebuah organisasi yang menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang atau barang. Mereka menyewa atau memiliki pesawat terbang untuk menyediakan jasa tersebut. Istilah maskapai berasal dari bahasa Belanda, yaitu maatschappij, yang berarti perusahaan. Adapun beberapa bagian dari maskapai terdiri dari pilot dan kopilot, pramugari atau pramugara, dan staf bandara. Akan tetapi, staf bandara ada beberapa divisi juga seperti bagian tiketing, bagian check-in counter, bagian boarding gate, bagian CRO atau Customer Relation Officer, bagian transport deck, dan lost and found. Dalam menerbangkan pesawat, seorang pilot akan didampingi oleh kopilot dalam menjalankan tugas penerbangannya. Pilot adalah sebutan untuk orang yang mengemudikan pesawat terbang. Untuk menjadi pilot dibutuhkan keahlian yang mumpuni dalam mengemudikan pesawat terbang.
sedangkan kopilot memegang peranan yang penting dalam sebuah penerbangan. Ketika pilot sedang menerbangkan pesawat, kopilot akan memantau jalannya mesin serta membantu pilot dalam hal navigasi. Pramugara untuk pria dan pramugari untuk wanita adalah staf atau karyawan perusahaan pengangkutan umum, baik darat, udara, dan laut, yang bertugas melayani penumpang. Tugas utama mereka adalah menjaga keselamatan dan melayani kenyamanan penumpang selama dalam perjalanan. Tidak hanya pilot dan pramugari saja, ada profesi lain juga yang hanya dilakukan di area bandara, yaitu staf bandara, yang membantu mengatur penumpang dan bagasi agar perjalanan semakin lancar, sehingga terhindar dari permasalahan bagasi yang tertukar atau hilang, atau bahkan salah masuk pesawat. Bagian tiket yang ditempatkan di bandara langsung untuk melayani pembelian secara langsung. Selain itu, ada juga yang ditempatkan di kantor pusat maskapai atau travel agent. Tugasnya masih sama, yaitu melayani penumpang dalam proses pemesanan dan pembelian tiket pesawat. Bagian check-in counter sebelum menaiki pesawat, yaitu proses konfirmasi calon penumpang kepada maskapai sebelum menaiki pesawat terbang. Nah, petugas check-in counter di sinilah yang bertugas mencocokkan tiket yang dibawa penumpang dengan identitas yang dimiliki penumpang. Bagian check boarding gate, yaitu sebuah area di mana penumpang akan menunggu saat tibanya pesawat. Nah, petugas dalam boarding gate ini siap melayani penumpang dengan baik. Petugas ini umumnya ada 3 bagian, yaitu 1. Front desk. Petugas ini akan melakukan check-in boarding pass penumpang supaya tidak terjadi kesalahan tempat dalam pesawat. 2. Mini desk, yang bertugas memastikan penumpang dalam kondisi aman untuk naik pesawat. Misal ada ibu hamil, maka mereka akan mengecek surat izin terbang yang dibawa penumpang. 3. Check gate, yakni pengarah penumpang saat naik pesawat. Mereka juga yang menyobek boarding pass sebagai tanda penumpang telah masuk pesawat. Bagian Customer Relation Officer atau CRO, yakni staff airlines yang bertugas menjalin hubungan baik dengan penumpang. Salah satunya membujuk penumpang agar tetap bertahan dan berlangganan dengan perusahaan yang bersangkutan. Bagian ini juga akan membantu menghandle staf lain sebagai mediator penyelesaian masalah kepada penumpang. Bagian Transfer Desk. Transfer Desk yakni tempat untuk melayani penumpang transit dan pindah pesawat. Beberapa hal yang menyebabkan transit ini biasanya tidak ada penerbangan yang langsung menuju bandara, sehingga diharuskan menaiki pesawat lain, atau mungkin berganti dengan maskapai penerbangan lain. Berikutnya, Lost and Found. Lost and Found adalah unit yang menangani bagasi tertinggal, hilang, rusak, tertukar, dan sebagainya. Tugas inilah yang menerima laporan penumpang jika terjadi kerusakan, tertukar bagasi dengan penumpang lain atau kehilangan. Jika bagasi belum ditemukan, maka akan dilacak di daerah asal, sehingga akan dikirim melalui penerbangan selanjutnya. Petugas ini berjaga di pintu keluar. Tugas mereka adalah mencocokkan nomor bagasi penumpang dengan bagasi pada bawaan. Maskapai-maskapai yang ada di Indonesia, yaitu maskapai plat merah Garuda Indonesia, Lion Air Group seperti Batik Air, Lion Air, Wings Air, dan terbaru Super Airjet. Ada juga AirAsia, Sriwijaya Air, Nam Air, Susi Air, Airfast, dan masih banyak lagi lainnya. Berikutnya, ground handling. Ground handling adalah suatu aktivitas perusahaan penerbangan yang berkaitan dengan penanganan atau pelayanan terhadap penumpang beserta bagasinya, kargo, pos, peralatan pergerakan pesawat udara di darat, dan pesawat udara selama di bandara, baik keberangkatan, departure, maupun kedatangan atau arrival. Istilah ground handling mengacu kepada maskapai yang menggunakan jasa pelayanan penumpang dari pihak ketiga, umumnya dari anak perusahaan sendiri, yang dipercaya untuk fokus melaksanakan kegiatan pelayanan penumpang serta bagasi di daerah bandara. Perusahaan yang bergerak di jasa ground handling yaitu PT Gapura Angkasa, yang dibentuk dari 3 perusahaan besar yaitu Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, dan Garuda Indonesia. Hampir semua kegiatan ground handling dilakukan oleh Gapura, seperti towing pesawat, pushback pesawat, penyediaan passenger step ladder, dan lain-lain.
Lalu beberapa maskapai ada yang menyediakan makanan ataupun minuman yang dapat dinikmati penumpangnya di dalam pesawat. Hal ini disebut in-flight catering. PT Aerofood ACS dan PT Purantara adalah beberapa perusahaan yang bergerak di bidang in-flight catering. Makanan ini dibuat dan diantar ke dalam pesawat dan kemudian bisa dinikmati oleh kita semua, sehingga makanan dan minuman yang kita nikmati masih fresh. Berikutnya, operator transportasi darat. Jika kalian selesai mengambil bagasi dan ingin menggunakan transportasi umum setelah keluar dari gedung terminal, maka di bagian kedatangan akan ada banyak sekali operator transportasi darat yang siap mengantarkan kalian ke tujuan masing-masing. Operator-operator tersebut secara resmi ada di bandara. Taksi bandara. Angkutan taksi merupakan angkutan yang menggunakan mobil angkutan umum, diberi tanda khusus, dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan. Saat ini terdapat 7 operator taksi yang dijadikan sebagai pilihan moda transportasi darat. Salah satu contohnya adalah Bluebird yang merupakan taksi yang cukup banyak penggunanya di wilayah Bandara Soekarno-Hatta. Bus. Bus merupakan kendaraan yang digunakan untuk membawa penumpang dalam jumlah banyak. Bus dari dan ke bandara adalah angkutan dari satu kota ke kota lainnya yang dilengkapi dengan AC. Ada beberapa pilihan bus yang dapat dijadikan pilihan pengguna bandara, mulai dari shuttle bus yang gratis yang dapat mengantarkan pengguna jasa di area bandara, maupun bus konvensional biasa yang berguna untuk mengantarkan pengguna jasa bandara keluar dari area bandara menuju lokasi masing-masing. Transportasi online. Jasa transportasi online merupakan jasa transportasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Transportasi berbasis online diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah seseorang yang ingin bepergian. Sebagai contoh, mudah memesannya, efisien dan efektif dengan adanya transportasi online yang bekerja sama di wilayah Bandara Soekarno-Hatta. Dengan pelayanan ini, penumpang tidak lagi harus memesan lebih awal dan menunggu pengendara. Ada juga transportasi lain, yaitu kereta bandara. Untuk menggunakan kereta bandara, kalian harus datang ke stasiun bandara. Nah, stasiun bandara terletak tidak jauh dari terminal bandara. Kalian bisa mengakses ke stasiun bandara menggunakan Skytrain atau shelter bus secara gratis. Di stasiun bandara, kalian juga akan diarahkan oleh petugas stasiun untuk melakukan pembelian tiket sesuai dengan tujuan, lalu menunggu di ruang tunggu hingga kereta bandara tiba. Kereta bandaranya sangat nyaman loh. Stakeholder yang terakhir yaitu tenan. Pengertian dari tenan secara umum adalah seorang atau sekelompok pihak yang menyewa suatu barang, benda, atau properti yang sudah berizin dari pihak yang menyewakan. Banyak sekali tenan yang bisa kita jumpai pada saat di gedung terminal maupun non-terminal. Ada tenan makanan seperti Solaria, KFC, Rotio, Starbucks, dan sebagainya. Ada juga tenan lain yang menjual barang selain makanan seperti batik keris, Mothercare, Money Changer, dan lain-lain. Dengan adanya tenan ini, memudahkan para pengguna jasa untuk mencari barang-barang yang diperlukan tanpa harus pergi keluar area bandara. Dan tenan juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi operator bandara dengan disewanya area-area komersial. Baiklah, jadi itu semua adalah stakeholder yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kami berharap kalian semua dapat memahami dan mengerti apa yang disajikan dari tema kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian jika memang info ini sangat membantu. Tunggu selalu dengan pesawat kertas ya.